Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askan Mirza Fajri dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Di sini saya ingin mensosialisasikan tentang kesehatan, yaitu tentang prokes atau protokol kesehatan 5M. Sebelum itu, baiklah kita lanjutkan. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona sudah menyerang dunia, begitu juga Indonesia. Di Indonesia, pandemi COVID-19 ini mengalami peningkatan pesat akhir-akhir ini yang membuat seluruh masyarakat prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah ini kembali dapat terganggu. Penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini memang sedang mengalami peningkatan pada akhir-akhir ini. Tapi bukan berarti kita harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus bersiaga dan selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan menjaga kesehatan diri. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pemerintah sudah memberikan pedoman ataupun protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 atau virus corona ini. Di Indonesia sendiri, pedoman atau protokol kesehatan itu biasa disebut dengan 5M. M yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. M yang pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mengurangi penularan atau penyebaran COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan minimal 20 detik, terutama saat sebelum makan, setelah berpergian, sebelum memasak, setelah menggunakan kamar mandi. Itu. M yang kedua yaitu memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan pada orang yang sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, juga virus corona atau COVID-19 yang semakin ganas, WHO pun menghimbau agar semua orang, baik yang sakit maupun yang sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang lain yang berbicara, batuk, ataupun bersin. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berada di atas 60 tahun ke atas. M yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak
diri kalian menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin besar kesempatan kalian terpapar virus corona ini. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, itu dia pemaparan tentang prokes atau protokol kesehatan 5M. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya vaksinasi. Sebelum itu, saya akan mengganti baju. Ini dia. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi ialah merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman jika diberikan kepada seseorang, yang membuat kekebalan tubuhnya aktif jika ada penyakit tertentu. Lalu, apa tujuan vaksinasi? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu agar jika kita suatu saat terpapar penyakit tersebut, kita hanya akan mengalami gejala ringan saja. Maka sebaliknya, jika kita tidak melakukan vaksinasi atau kita tidak vaksin, kita tidak akan mendapatkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu tersebut. Dan apabila cakupan vaksinasi ini tinggi dan merata, maka akan terbentuklah suatu kekebalan kelompok atau yang biasa kita dengar dengan herd immunity. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapainya kekebalan kelompok atau herd immunity, maka pencegahan yang efektif pada saat ini ialah mematuhi atau disiplin dalam prokes atau protokol kesehatan 5M. Maka dari itu, bagi teman-teman yang belum melakukan vaksinasi atau belum divaksin, segera mencari info terkait gerai terdekat vaksinasi. Dengan begitu, kita membantu pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Nah, dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah Indonesia juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang sudah dimulai sejak 11 Januari 2021 sampai saat sekarang ini. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan saran berupa video tentang produktif pada saat PPKM. Silakan disimak. Dialog dini hari kepada diriku sendiri, tak bisa ku tertidur lagi, melayang pikirku pasti. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap
Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Oke, itu dia videonya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.